Lo pernah mikir gak sih, kenapa hewan yang kelihatan jutek, galak, atau bahkan serem, tiba-tiba bisa jadi idola jutaan orang cuma karena satu ekspresi lucunya? Kayak yang lagi viral banget ini nih, seekor kuda nil kerdil namanya Modeng. Siapa sih Modeng ini? Dan kenapa dia bisa bikin heboh jagat media sosial sampai semua orang gemes minta ampun? Jujur aja deh, siapa sih yang gak jatuh cinta sama Mudeng? Kuda nil kerdil yang lahir di kebun binatang terbuka Khao Keo, Thailand ini tiba-tiba jadi superstar di internet. Gara-garanya, ekspresinya yang lucu, polos, dan tingkahnya yang bikin gemes. Fotonya yang lagi mangap lebar, atau waktu dia lagi berendam santai dengan muka mager itu, langsung nyebar kayak virus. Tapi virus yang bikin bahagia. Mudeng ini lahir tanggal 10 September 2023, dan namanya itu hasil voting dari publik. Dipilih dari 20.000 lebih pilihan nama yang masuk. Bayangin aja, baru beberapa bulan udah jadi selebriti internasional. Awalnya, staf kebun binatang sering banget ngerekam tingkah pola Modeng ini, terus diunggah ke media sosial. Nggak disangka-sangka, salah satu video dia waktu lagi lari-lari kecil di dalam kandang, atau pas dia lagi nangkring di punggung induknya, tiba-tiba meledak. Ribuan, bahkan jutaan orang dari berbagai negara langsung ngerespon. Ada yang bilang dia mirip karakter kartun, ada yang bilang dia mood booster. Intinya semua setuju, Modeng ini paket komplit kelucuan. Ini bukan cuma tentang video lucu sih, tapi lebih ke gimana sebuah momen kecil dari kehidupan hewan bisa jadi hiburan massal dan ngilangin penat orang banyak. Dari situlah, dia mulai dikenal sebagai kuda nil kerdil terlucu di dunia. Nah, ini dia yang seru. Di balik kegemasan Modeng, ada banyak fakta unik tentang spesiesnya yang mungkin belum banyak orang tahu. Modeng ini kan kuda nil kerdil, atau nama ilmiahnya Coeropsis liberiensis. Jangan salah, kuda nil kerdil ini beda banget sama sepupunya yang gede dan galak itu, yang sering kita lihat di film-film dokumenter Afrika. Ibaratnya, kalau kuda nil biasa itu kayak truk tronton, kuda nil kerdil ini mungkin lebih mirip mobil van yang lincah. Ukurannya jauh lebih kecil, cuma sekitar seperempat dari ukuran kuda nil biasa. Beratnya cuma sekitar 180 sampai 275 kg, bandingin sama kuda nil raksasa yang bisa nyampe 1.500 kg lebih. Habitat aslinya juga beda. Kuda nil kerdil ini asalnya dari hutan hujan dan rawa-rawa di Afrika Barat, khususnya Liberia, Sierra Leone, Guinea, dan Pantai Gading. Mereka lebih suka hidup menyendiri, beda sama kuda nil biasa yang sering bergerombol. Kuda nil kerdil juga lebih banyak menghabiskan waktunya di darat, alias terestrial. Walaupun mereka juga jago berenang dan bisa menahan napas di air sampai 6 menit. Kalau kuda nil biasa itu kan super agresif, dan jadi salah satu hewan paling mematikan di Afrika. Nah, kuda nil kerdil ini justru pemalu dan lebih suka menghindar dari manusia. Mereka lebih aktif di malam hari atau krepuskular, alias menjelang senja. Makanannya juga beda, mereka herbivora. Doyan banget makan daun-daunan, buah-buahan, rumput, dan akar-akaran yang ada di hutan. Satu lagi yang penting, status konservasi kuda nil kerdil ini mengkhawatirkan banget. Mereka masuk dalam kategori endangered atau terancam punah. Populasi liarnya terus menurun drastis. Diperkirakan cuma sisa sekitar 2.000 sampai 2.500 individu aja di alam liar. Penyebab utamanya ya karena hilangnya habitat akibat deforestasi, perburuan liar untuk daging dan kulitnya, serta konflik dengan manusia. Jadi, viralnya Mudeng ini sebenarnya bisa jadi pedang bermata dua. Selain bikin gemes, semoga juga bisa jadi momentum buat ningkatin kesadaran kita semua tentang pentingnya menjaga kelestarian hewan-hewan langka kayak kuda nil kerdil ini. Viralnya Mudeng ini nunjukin banget gimana kekuatan internet, khususnya media sosial, bisa ngubah sesuatu yang tadinya biasa aja jadi luar biasa. Dari cuma sekedar video binatang lucu, Mudeng berhasil menarik perhatian global ke kebun binatang terbuka Khao Keo. Ini jelas jadi berkah buat kebun binatang itu. Pengunjung pasti meningkat drastis. Banyak orang yang penasaran pengen lihat langsung si Mudeng. Bayangin aja, antusiasme warga sampai bikin kebun binatang itu kewalahan. Mereka bahkan harus ngatur jam kunjungan khusus buat Mudeng supaya dia nggak stres gara-gara terlalu banyak diperhatiin. Tapi lebih dari sekadar popularitas dan pendapatan, viralnya Mudeng ini juga punya potensi positif yang jauh lebih besar, meningkatkan kesadaran konservasi. Ketika orang terhubung secara emosional dengan seekor hewan, mereka jadi lebih peduli. Mungkin awalnya cuma gemes-gemes doang, tapi seiring waktu, rasa ingin tahu tentang spesies itu akan muncul. Dari situlah,
informasi tentang status terancam punahnya kuda Nil kerdil, pentingnya menjaga habitat mereka, atau upaya konservasi yang dilakukan kebun binatang bisa tersampaikan dengan lebih efektif. Analoginya gini, kayak kita lagi nongkrong di warung kopi. Awalnya cuma ngobrolin berita artis, tapi terus ada temen yang nyelipin cerita tentang masalah lingkungan atau hewan langka. Karena obrolannya nyambung dan bikin penasaran, kita jadi ikut mikir dan mungkin tergerak buat cari tahu lebih banyak. Nah, Modeng ini fungsinya kayak temen yang nyelipin cerita itu. Dia bikin kita tertarik, dan dari ketertarikan itu, kita bisa belajar dan bahkan terinspirasi buat ikut berkontribusi dalam upaya penyelamatan spesiesnya. Pernah gak sih lo ngerasa lihat bayi hewan atau bahkan bayi manusia, itu rasanya gemes banget pengen nyubit tapi nggak tega? Nah, itu bukan cuma perasaan iseng loh, ada penjelasan ilmiahnya. Konsep ini namanya neoteny atau baby schema. Secara sederhana, neoteny itu adalah ciri-ciri fisik yang sering dikaitkan dengan bayi atau anak kecil. Mata besar, kepala relatif besar dibanding badan, hidung kecil, pipi tembem, dan tubuh yang proporsionalnya bundar. Ciri-ciri inilah yang kita lihat di Mudeng, dan secara otomatis memicu respon gemes di otak kita. Otak kita, secara evolusi, dirancang buat ngerespon ciri-ciri neoteny ini dengan rasa kasih sayang, perlindungan, dan keinginan buat ngasuh. Ini mekanisme alamiah yang penting banget buat kelangsungan hidup spesies, terutama buat bayi-bayi yang butuh perhatian ekstra. Jadi, ketika kita lihat Mudeng dengan mata bulatnya yang polos, badannya yang cabi, atau tingkahnya yang lugu, otak kita langsung sinyal, ini lucu, ini butuh dilindungi. Makanya, gak heran kalau video atau foto hewan lucu bisa bikin mood kita langsung naik, stres hilang, dan bawaannya pengen senyum-senyum sendiri. Efek psikologis ini juga yang bikin karakter kartun anak-anak sering didesain dengan ciri neoteny. Tujuannya ya biar karakternya kelihatan lebih ramah, lovable, dan gampang diterima anak-anak. Jadi, Mudeng ini bukan cuma kebetulan lucu, tapi memang secara biologis, fitur-fiturnya itu dirancang buat bikin kita gemes. Inilah yang ngejelasin kenapa fenomena cuteness overload itu beneran ada, dan Mudeng berhasil jadi simbol sempurna dari fenomena tersebut. Jadi, viralnya Mudeng ini bukan cuma sekadar tren sesaat di internet, lebih dari itu. Dia adalah bukti bagaimana seekor kuda Nil kerdil yang lucu bisa jadi jembatan antara dunia maya yang serba cepat dengan realitas konservasi yang seringkali terlupakan. Dari yang awalnya cuma bikin kita gemes, semoga Mudeng juga bisa bikin kita jadi lebih peduli sama kelestarian hewan-hewan langka di seluruh dunia. Gimana menurut lo? Apa lo juga termasuk salah satu yang kena demam Mudeng ini? Share pengalaman lo di kolom komentar di bawah dah. Dan jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel Fakta First, biar nggak ketinggalan fakta-fakta mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.